Saudara-saudara sekalian, mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami minta pimpinan-Mu ya Tuhan dalam pembinaan malam hari ini. Kami rindu kebenaran firman Tuhan dinyatakan pada malam hari ini. Untuk kami boleh sama-sama bertumbuh, sama-sama mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan, untuk kami bukan hanya sekedar tahu. Tapi kami rindu kebenaran firman Tuhan ini mengubah cara berpikir kami. Mengubah cara pandang kami terhadap hidup ini. Dan kami boleh semakin mencintai dan bertumbuh dalam iman. Berkati Pak Yohanes yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran ini. Kami serahkan pertemuan kami ke dalam tangan kuasa kemurahan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan Pak Yohanes untuk memulai. Bisa juga nanti secara lisan, tapi kalau saudara mau sampaikan secara tertulis. Pak, bisa mulai lagi Pak. Tadi ya? Di mute. Ya. Saudara, kalau nanti ada pertanyaan, saudara bisa menyampaikannya melalui WA, ini secara tertulis. Dan kalau ada secara lisan juga, nanti silakan aja. Nanti Pak Andi akan sebagai moderator. Nah, tema kita pada malam ini yaitu berdoa di kala krisis, dan ada banyak tentu kita berbicara tentang doa pada malam hari ini. Secara khusus kita bahas eksposisi pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 18. Mari saya akan bacakan nas ini. Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 18 supaya kita bisa melihat secara keseluruhan nas ini. Demikianlah firman Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku, ketika orang-orang, sehingga tradisi mengatakan bahwa lututnya itu sekeras seperti unta, dan dia diberikan gelar sebagai lutut unta tua. Sudah sebagian besar dari kita merasa sangat sulit untuk menjadi seorang pendoa. Bahkan kita sulit sekali menjumpai orang yang memberikan banyak waktunya untuk berdoa. Siapa sih yang kita kenal sebagai seorang pendoa? Tinggal lututnya itu seperti lutut unta. Sudah setiap kali kita berbicara tentang doa, dan hari ini kita bicara tentang doa, maka itu biasanya akan menimbulkan rasa bersalah di dalam diri kita. Karena kita begitu sibuk sekali, hingga kita tidak ada waktu yang cukup untuk berdoa. Dan doa memang merupakan sebuah kegiatan yang tidak banyak dilakukan dengan serius oleh orang-orang Kristen pada zaman ini. Bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah gangguan untuk kegiatan-kegiatan lain yang kita sukai. Nah, di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai 12 ini,
dan ayat kemudian 13 sampai 18, sini Yakobus mengajarkan kepada kita tentang doa. Dan kalau kita lihat garis besarnya di ayat 13, dia berkata dalam kondisi apapun itu, baik itu kita menderita, kita senang, kita harus berdoa. Dan kita mesti menanggapi semua situasi kehidupan kita dengan berdoa. Kemudian masuk dalam ayat yang ke-14, di situ Yakobus masuk lebih spesifik di situ. Kalau ada orang yang sakit, orang itu harus berdoa, bahkan melibatkan penatua gereja, ayat 14. Penyakit kita tahu dan cacat itu merajalela di dunia kuno pada waktu itu, dan di situ kedokteran belum semaju seperti sekarang ini, dan orang-orang Kristen harus tahu bagaimana menanggapi penderitaan yang seperti itu, dan mereka menanggapinya tentu dengan apa? Dengan berdoa. Nah, kemudian selanjutnya dalam ayat 15, di situ Yakobus menjelaskan tentang doa yang tekun dan kuasa Tuhan itu akan menghasilkan penyembuhan yang yang didoakan tadi itu. Dan dalam beberapa kasus penyakit disebabkan oleh karena dosa, maka dalam hal ini proses itu mengarah kepada pengampunan. Nah, oleh karena itu, maka orang-orang percaya harus saling mengaku dosa mereka, saling mendoakan dengan harapan terjadi penyembuhan, bukannya fisik, tetapi juga terjadi penyembuhan spiritual di situ, terjadi sebuah pemulihan di situ. Dan Yakobus mengakhiri suratnya dengan memberikan contoh tentang Nabi Elia yang berdoa, ayat 17 sampai dengan 18. Nah, kita akan lihat lebih spesifik dalam ayat yang ke-13. Situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, kata menderita dia pakai bahasa Yunani kakopateo, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi mereka harus berdoa ketika menderita, dan kata menderita ini yang dipakai oleh Yakobus itu sama dengan kata yang dipakai dalam ayat yang ke-10. Ayat 10 dikatakan situ, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan ini tentu merupakan sebuah istilah yang umum yang menunjukkan segala macam penderitaan, segala macam cobaan. Kalau Paulus sih menggambarkan penderitaan itu dalam konteks Injil. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 9, dia berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Jadi dia menderita, istilah menderita itu dalam konteks Injil. Kalau surah-surah Paulus kebanyakan di situ, dan 2 Timotius 4 ayat 5 juga mengatakan hal yang serupa. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, saudaraku, ketika Yakobus memakai kata ini, pasti di dalamnya juga ada konsep menderita oleh karena Injil. Tapi dari konteks Yakobus pasal yang kelima ini, penderitaan itu bukan hanya karena Injil, tapi juga termasuk di dalamnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar. Mereka ditekan oleh orang-orang kaya yang fasik pada waktu itu. Mereka mengalami penindasan ekonomi. Mereka juga mengalami penderitaan seperti Ayub. Oleh karena Yakobus memakai contoh Ayub di dalam contoh ketekunan, berarti mereka mengalami bencana ekonomi, mengalami penyakit, mengalami kematian anggota keluarga, dan tentu banyak kelemahan-kelemahan yang lain. Jadi penderitaan dalam teks tadi, kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa, itu cakupannya luas. Cakupannya itu adalah termasuk karena Injil, termasuk karena kesusahan, termasuk karena berbagai-bagai persoalan hidup yang sedang dialami oleh jemaat Yakobus. Nah, saudaraku, dalam konteks apapun itu penderitaannya, apapun yang dialami oleh penerima surat ini dan setiap kita, Yakobus menasihatkan seseorang itu tidak boleh mengeluh atau menyerang Allah, dan bahkan tidak boleh kecewa, tetapi harus berdoa. Ketika ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Dan dia bertindak seperti orang-orang Yahudi yang saleh,
orang Ibrani yang saleh di dalam Mazmur. Misalnya Mazmur 30, Mazmur 50 ayat 15, Mazmur 91 ayat 15, mereka berseru kepada Tuhan. Jadi Tuhan menurut Yakobus adalah pribadi yang bisa dipercaya walaupun sedang berada di dalam gelap. Nah, doa ini merupakan hak istimewa yang mulia, yang kudus yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini sangat penting konsep doa ini. Hingga Yakobus menuliskan itu sebanyak 8 kali. Kata doa, berdoa, doa, berdoa. Dari ayat 13 sampai 18 tadi, saudara, itu ada 8 kali diulang kata doa, berdoa. Berarti konsep ini sangat mendalam sekali di dalam pikiran daripada Yakobus. Nah, orang Kristen yang dewasa tentu akan berdoa di dalam kesulitan hidup dan bukannya bersungut-sungut di dalam kesulitan hidupnya. Menyerahkan segala sesuatunya dalam doa, ini merupakan sebuah tanda daripada kedewasaan. Nah, doa yang dimaksud oleh Yakobus di bagian ini, itu lebih kepada mencari kekuatan untuk menanggung penderitaan daripada hilangnya atau selesainya masalah itu. Jadi ini penting bahwa doa yang dimaksud oleh Yakobus ketika ada yang menderita, baiklah ia berdoa, itu lebih daripada meminta penyelesaian, tapi meminta sebuah kekuatan untuk menanggung akan penderitaan yang seperti itu. Dan bisa dengan setia tetap dia tanggung. Doa saudara pasti bisa menghilangkan penderitaan apabila dikehendaki oleh Allah. Tapi doa dapat juga memberikan kasih karunia kepada kita untuk menanggung penderitaan dan kita tetap hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Jadi ada kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu yang hal yang bagian A dari Yakobus 5 ayat 13. Nah, selanjutnya kalau ada seorang yang bergembira, Yakobus mengatakan baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Seorang percaya juga harus berdoa ketika sedang gembira atau menyanyi. Menyanyi ini diterjemahkan sebagai satu nyanyian doa. Jadi bukan hanya satu nyanyian saja, tapi nyanyian yang dinaikkan di dalam doa atau doa di dalam nyanyian. Maka dikatakan kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudaraku, ketika Yakobus mengatakan jika ada yang bergembira, baiklah ia berdoa, ia menyanyi. Nah, kata gembira ini bukan kebalikan dari penderitaan yang dihadapi tadi. Kata gembira sini itu merujuk bukan pada kondisi lahiriah, tapi pada satu sukacita hati, satu sukacita yang dimiliki oleh seseorang, baik itu kondisinya buruk, dialami sukacita itu. Kalau NIV menerjemahkan happy, satu kondisi ekonomi, kondisi emosi yang sedang gembira, ada sukacita di situ, ada ketenangan pikiran yang dialami. Nah, kondisi ini sama dengan yang dihadapi oleh Paulus pada waktu dia sedang berlayar menuju ke Roma, kemudian badai datang mengamuk dan nyaris menenggelamkan kapal yang dia tumpangi, tapi hati Paulus tetap ada sukacita di situ. Nah, ini yang dimaksud ketika Yakobus mengatakan kalau ada seorang yang bergembira. Bukan artinya kondisinya baik pada waktu itu, bukan. Tapi dalam kondisi yang buruk, dia bergembira. Kondisi yang buruk, dia bersukacita. Nah, dikatakan baiklah ia menyanyi. Baiklah ia menyanyi, baiklah ia berdoa. Nah, apa yang dilakukan? Berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Surat kata kerja Yunani bernyanyi di sini itu psalo, ya, salo, di mana ini diterjemahkan dengan kata mazmur. Nah, ini merupakan sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan dan bisa kita terjemahkan terus-menerus menyanyikan pujian bagi Tuhan. Jadi terus-menerus memuji Tuhan. Satu tindakan yang berulang-ulang yang dilakukan dan nyanyian pujian ini terkait erat sekali dengan doa. Jadi ini memang dianggap sebagai bentuk doa. Jadi menyanyi sekali lagi dilakukan sebagai sebuah doa dan ini banyak dilakukan di dalam mazmur. Ya. Ada banyak nyanyian mazmur dan nyanyian mazmur itu juga adalah doa.
Jadi saudaraku, dalam segala situasi kita diberikan perintah untuk berdoa. Berdoa kepadanya berarti mengakui kedaulatannya untuk memenuhi kebutuhan kita, dan memuji Dia berarti mengakui kedaulatannya yang memberikan kita satu hati yang gembira. Ialah sumber kegembiraan kita. Jadi hidup Kristen itu merupakan sebuah kekudusan yang kita praktekkan, di mana kita menguduskan kesenangan kita, menguduskan rasa sakit kita, menguduskan penderitaan kita, hingga seluruh hidup kita bisa kita katakan itu condong kepada Tuhan. Hingga apapun yang menyerang kita, kita terus condong kepada Tuhan, kita belokkan selalu segala sesuatu itu ke hadirat Tuhan. Termasuk menerima dengan sukacita kehendak Tuhan, dan kita berkata kepada Tuhan bahwa kehendak Tuhan itu selalu baik untuk kita. Doa mungkin tidak menghilangkan atau menghilangkan semua penderitaan kita, tapi yang pasti doa itu mengubah sikap kita terhadap penderitaan. Jadi ketika orang menderita, dia berdoa. Dan dalam kondisi masih menderita itu ada sukacita yang dialami. Yakobus mengatakan, baiklah ia menyanyi. Jadi Yakobus ingin supaya apa? Supaya dalam semua situasi kita itu ingat kepada Allah, dan bahkan kita membutuhkan pertolongan daripada Allah, dan selalu berpaling kepada Dia untuk menolong kita dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kalau ada seorang yang bergembira, ayat 13, baiklah ia menyanyi. Saudara, Allah mengimbangi hidup kita ini dengan mengizinkan terjadi penderitaan dan juga ada kegembiraan. Saya kira setiap orang bisa menyanyi ketika kesulitan berlalu. Tapi hanya sedikit orang yang dapat menyanyi ketika sedang menderita. Kalau penyakit berlalu, kita bisa menyanyi. Tapi kalau sedang sakit, bisakah kita menyanyi? Itu hanya sedikit orang yang bisa bergembira di saat kondisi yang seperti itu. Tapi Tuhan bisa memberikan nyanyian ini di waktu malam, di waktu susah, di waktu gelap. Ayub 35 ayat yang ke-10. Dan diberikan itu kepada Paulus dan Silas ketika mereka berada dalam penjara di Filipi. Mereka di penjara, tapi pada tengah malam dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, Paulus dan Silas berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian. Gimana mungkin kita bisa masuk akal seorang yang berada dalam penjara dan tidak tahu nasibnya besok, tapi dia bisa menyanyi dan bisa berdoa. Itu ayat yang ke-13. Ketika ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Ketika ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-14 situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, biasanya kalau seorang Yahudi sakit, maka ia pergi ke seorang rabi pada zaman itu dan bukan ke dokter. Lalu rabi akan mengurapi dia dengan minyak, kemudian mendoakan dia. Ya, oleh seorang penulis Galen, dokter Yunani, dikatakan sebagai yang terbaik dari semua obat-obatan. Nah, kemudian karakteristik dari gereja mula-mula ini adalah bahwa mereka menjadi gereja yang menyembuhkan. Jadi mereka menjadi gereja yang menyembuhkan jemaat mereka yang sakit. Justin Martyr menuliskan pada abad kedua bahwa banyak sekali orang yang dirasuki setan itu kemudian tidak bisa dilepaskan oleh pengusir-pengusir setan pada waktu itu, dan obat-obatan tidak bisa menolong mereka, tapi orang Kristen menolong mereka dan melepaskan orang-orang itu. Kemudian Bapak gereja yang lain, Irenaeus, menuliskan pada akhir abad kedua, dia mengatakan bahwa orang sakit itu masih disembuhkan dengan tangan diletakkan di atas orang yang sakit. Dan Tertullian yang menuliskan pada pertengahan abad yang ketiga mengatakan, ada seorang kaisar Romawi bernama Alexander Severus. Dia disembuhkan dengan pengurapan di tangan seorang Kristen bernama Torpasion. Dan sebagai ucapan terima kasih, maka Torpasion itu diangkat sebagai tamu terhormat dalam istana sampai hari kematiannya. Dan di dalam surat-surat Clement,
Tugas para diaken itu apa? Itu sebagai mata bagi para penatua, bagi para uskup untuk mencari tahu ada nggak jemaat yang sakit. Kemudian mereka bersama-sama mengunjungi jemaat itu dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan dalam surat pertama Clemens, doa gereja itu adalah sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah yang lemah, dan hiburkanlah hati yang lemah. Saudara, gereja selalu melayani orang sakit. Dan inilah maksud daripada surat Yakobus yang ditulis. Dan karunia kesembuhan itu ada pada gereja lokal, ada pada gereja Tuhan. Yakobus pasal yang kelima ayat 14 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Surah Yakobus sekarang dia menambah arahannya itu bahwa ketika berdoa panggillah penatua jemaat. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang sakit itu sudah terbaring di tempat tidur. Mereka sudah tidak berdaya untuk berdoa bagi dirinya sendiri dan tidak sanggup untuk datang ke gereja untuk minta didoakan, sehingga penatualah yang diminta datang ke rumah orang yang sakit itu untuk mendoakan orang tersebut. Surah Yakobus tidak menyuruh orang percaya itu untuk meminta gereja mengirim seorang penyembuh, tidak. Untuk mengirim seorang penyembuh iman, tidak. Tapi Yakobus mengatakan, panggil para penatua. Panggil pemimpin jemaat untuk ke rumah orang itu untuk mendoakan dia. Dan derajat penyakitnya pun berarti parah. Kalau penyakit parah, jemaat boleh memanggil penatua untuk datang ke rumah saudara untuk mendoakan. Tapi kalau hanya sakit perut, mencret-mencret dikit, atau hanya sakit kepala dikit, nggak perlu memanggil penatua untuk datang mendoakan saudara. Saudara bisa berdoa sendiri di rumah. Tapi dalam kondisi yang sangat lemah sekali, ya, dari konteks Yakobus ini, orang itu sudah sangat parah, berarti sudah secara fisik lemah, secara emosional juga mungkin sangat terpuruk sekali, hingga dia butuh penatua untuk mendoakan dia. Jadi saudaraku, di sini bukan orang sakit yang menjumpai penatua atau pendeta, tapi pendeta penatualah yang menjumpai orang sakit itu. Nah saudara, hal yang penting dalam ayat 14 ini adalah yang berdoa itu penatua. Sudah memang di ayat 13, Yakobus mendesak agar orang yang menderita berdoa bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika masalah itu sudah semakin lumpuh, semakin berat, dan penyakitnya semakin berat, dan membuat orang itu begitu terpuruk secara fisik, secara rohani, dan juga secara emosi, apalagi penyakit itu sudah sangat serius dan bisa menyebabkan kematian, dan orang si penderita itu sendiri pasti mengalami kesulitan berdoa bagi dirinya sendiri. Bisa mengalami itu. Maka penatualah yang harus berdoa. Bukan orang itu lagi. Penatua yang berdoa. Nah saudara, lalu iman siapa di sini yang berperan? Iman dari si sakitkah atau iman dari si pendoa? Iman penatua. Iman si pendoalah yang berperan. Iman penatualah yang berperan. Jadi orang yang sakit ini tidak dipanggil untuk menjalankan imannya untuk disembuhkan, tidak. Satu-satunya iman yang disebutkan di sini, iman penatua yang berdoa itu. Bukan iman si sakit, tapi iman si pendoa. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sudah perhatikan kalimat dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Iman siapa ini saudara? Seringkali pendeta menyalahkan orang yang sakit ketika pendeta itu melakukan sebuah doa penyembuhan,
Kalau si pasien itu nggak sembuh, maka sang pendeta akan mengatakan kamu kurang beriman. Padahal orang sakitnya sendiri sudah setengah mati, saudara. Imannya juga mungkin sudah hampir runtuh. Dan Yakobus di sini tidak menuntut iman dari si sakit. Yang dituntut itu adalah iman dari si pendoa, iman dari penatua atau hamba Tuhan yang mendoakannya. Serta melihat bahwa inilah tugas seorang pemimpin gereja. Dia mesti beriman mendoakan jemaatnya yang sakit. Dan perhatikan bahwa yang dipanggil bukan satu orang penatua, melainkan para penatua. Ayat 14 tadi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat. Artinya saudaraku, lebih dari satu orang penatua yang datang ke rumah orang tersebut untuk mendoakan dia. Para penatua itu diundang datang ke rumah si sakit dengan tujuan apa? Ayat 14. Dengan tujuan supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudaraku, bagian yang paling khas dari perintah ini adalah bahwa mereka mengurapi orang yang sakit itu dengan minyak. Dan ini hal yang menjadi perdebatan selama berabad-abad dari berbagai aliran gereja. Dan praktek ini sesungguhnya hanya disebutkan satu kali dalam Perjanjian Baru. Praktek ini tidak dipakai di dalam tulisan-tulisan lain di Perjanjian Baru kecuali oleh Yakobus saja dalam Yakobus 5 ini. Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan minyak ketika dia melakukan penyembuhan. Praktek pemakai minyak hanya ada di dalam Markus 6 ayat 13. Di situ dikatakan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Syukur rasul-rasul juga di dalam Kisah Rasul itu tidak memakai minyak ketika menyembuhkan orang sakit. Kita nggak temukan catatan itu. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa praktek memakai minyak urapan itu bukan sesuatu yang mutlak harus ada di dalam sebuah doa penyembuhan. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang praktek ini selain tercatat dalam Yakobus. Nah, ada banyak sekali penafsiran. Saya akan memberikan dua tujuan atau makna dari pengolesan minyak ini. Yang pertama, itu sebagai pengurapan dengan minyak sebagai tindakan simbolis. Jadi minyak itu sebagai tindakan simbolis. Sudah pengurapan sering melambangkan pentahbisan orang atau benda-benda yang akan dipakai dalam pelayanan untuk Allah. Artinya ketika diberikan minyak, maka ini memberikan satu makna bahwa benda ini atau orang ini dipisahkan untuk Tuhan. Nah, ketika para penatua datang mengurapi dengan minyak orang yang sakit itu, maka itu melambangkan bahwa orang ini dipisahkan dan itu menjadi pribadi yang diperhatikan khusus oleh Tuhan. Itu makna pertama. Satu, simbolis. Dan kedua, minyak itu sebagai obat. Sebab minyak memiliki tujuan yang praktis. Dan kita tahu bahwa minyak banyak dipakai di dunia kuno sebagai obat. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang memberitahu kita bahwa orang Samaria yang baik hati itu ketika dia bertemu dengan orang yang dirampok itu, yang dipukuli, dia kemudian menuangkan minyak di atas orang itu dan juga anggur. Dalam Lukas 10 ayat 34 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur dan seterusnya. Jadi minyak dipakai oleh orang Samaria sebagai obat. Nah, sumber-sumber kuno lainnya mengatakan bahwa minyak itu banyak dipakai untuk mengobati berbagai penyakit pada waktu itu, mulai dari sakit gigi ya, hingga kelumpuhan, dan dokter abad kedua yang terkenal, Galen, merekomendasikan minyak sebagai obat terbaik untuk kelumpuhan. Jadi saudara, apa yang hendak dikatakan oleh Yakobus adalah bahwa para penatua harus datang ke sisi tempat tidur orang sakit itu dengan membawa sumber daya rohani, kuasa doa,
dan dengan membawa sumber daya alam dengan doa dan dengan obat-obatan. Keduanya dikelola dengan otoritas daripada Tuhan. Jadi pemakaian minyak di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 14 ini berarti memakai unsur pengobatan alamiah untuk pengobatan orang yang sakit itu. Sebab karya Allah adalah karya yang tidak terbatas dan bukan hanya pada mukjizat penyembuhan yang tanpa obat. Firman Tuhan Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 17 bahwa setiap anugerah yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu berasal dari atas. Dan pemakai minyak dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15 ini itu dimaksudkan untuk zaman mereka. Tapi pada waktu zamannya kita, Tuhan memakai dokter, Tuhan memakai ahli, Tuhan memakai kemajuan medis, Tuhan memakai semua kemajuan teknologi pengobatan untuk memberikan kepada kita penyembuhan. Dan mengenai masalah medis tentu ada cukup banyak dalam perjanjian baru itu yang menuliskan hal-hal yang seperti itu. Orang Samaria yang baik hati memakai minyak dan anggur, dia memakai pengetahuan medis pada zamannya itu. Paulus menyebut Lukas sebagai seorang tabib yang terkasih. Kenapa dia sebutkan istilah gelarnya sebagai seorang tabib? Karena saya yakin dia sendiri sudah banyak ditolong oleh Lukas sebagai seorang penulis dari Kisah Rasul dan Injil Lukas, dan dia banyak diobati oleh Dr. Lukas. Dan Paulus juga mendesak Timotius sehubungan dengan penyakitnya yang seringkali terjadi dalam 1 Timotius 5 ayat 23 untuk menambahkan sedikit anggur ke dalam makanannya. Dan Trofimus yang sedang sakit ditinggalkan oleh Paulus di Miletus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 20 supaya apa? Kemungkinan supaya dia beristirahat dan pulih dengan memakai obat-obatan. Dan di zaman kita tentu ada banyak kelimpahan pengobatan, kelimpahan daripada kemajuan teknologi. Nah, ketika kita disembuhkan dengan hal seperti itu dan ketika memakai hal seperti itu, maka tentu Tuhanlah yang mengerjakan semua itu. Jadi saudaraku, selalu ada dimensi spiritual dalam penyembuhan yang dilakukan dan ada juga aspek alamiah yang dipakai di situ. Dan kemudian dikatakan sini ungkapan dalam nama Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan itu mengingatkan kita bahwa penyembuhan dilakukan semata-mata oleh kehendak dan kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhanlah sumber daripada penyembuhan itu. Nah, selanjutnya penatua yang datang berdoa tadi, dia mesti berdoa dengan iman. Dan ayat 15 mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sudah kemancuran pelayanan dari para penatua ini itu terletak pada doa yang lahir dari iman. Hal yang membuat doa itu dijawab karena itu lahir dari iman. Nah, karena para penatua yang berdoa dengan iman, berarti iman dari si pendoa lah di sini yang dimaksudkan sekali lagi, bukan iman dari orang yang sakit. Kadang-kadang ada pendeta kalau doanya dijawab, maka dia menganggap bahwa imannya hebat. Tapi kalau doanya nggak dijawab dan si sakit semakin parah, dia akan berkata si sakit ini tidak punya iman. Hal ini akan semakin membuat yang sakit semakin terpuruk. Mereka ditambah beban ganda. Sakit sudah semakin berat dan dituduh tidak punya iman. Nah, cara pandang seperti ini tidak alkitabiah. Yakobus 5 ayat 14 jelas sekali mengatakan ini iman dari si pendoa, iman dari si penatua, iman dari pendeta atau hamba Tuhan. Dan ini bukan iman daripada si sakit. Doa yang lahir dari iman penatua tadi itu dikatakan akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi doa haruslah doa yang penuh iman. Iman ini adalah percaya kepada kuasa Allah untuk menyembuhkan dan yakin bahwa ini kehendak Tuhan.
Tuhan ingin sembuhkan orang itu. Sudah doa dengan iman mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu dan bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terlaksana. Tapi yang beriman juga tahu bahwa Tuhan itu enggak selalu menghendaki untuk menyembuhkan yang sakit. Paulus berdoa meminta kesembuhan sebanyak 3 kali. Dia berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan doanya. Doa yang beriman adalah doa yang memahami bahwa kehendak Tuhan itu yang tertinggi, yang terbaik. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta dalam nama Yesus berarti bukan hanya sekedar mengucapkan nama dia, tapi memperhitungkan atau meminta di dalam kehendak dia. Jadi hanya permintaan yang diajukan dalam kehendak itulah yang dikabulkan. Dari doa yang beriman adalah sebuah doa yang mengerti akan kehendak Tuhan, yang percaya sepenuhnya akan kepada Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan orang ini. Dan iman seperti itu adalah pemberian Allah. Seperti dikatakan oleh seorang penulis, bahwa iman, penyembuhan, dan penyembah dan pengampunan, ketiganya itu merupakan anugerah Allah. Sebagaimana kalau penatua sudah berdoa, dan kemudian jemaat yang sakit yang didoakan itu tidak sembuh. Bisa 2 kemungkinan, saudara. Pertama, penatua itu tidak sungguh-sungguh berdoa. Kedua, Allah tidak menghendaki orang itu sembuh. Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi jemaat tersebut. Doa yang lahir dari iman akan membawa kesembuhan. Suku gaya bahasa daripada Yakobus ini itu berhubungan dengan Yakobus pasal 1 yang minggu lalu kita bahas. Di mana dia berkata bahwa orang percaya yang meminta hikmat, hendaklah ia memintanya dengan iman dan jangan sekali-kali bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, di sini kita diajarkan supaya ketika kita berdoa jangan meragukan Tuhan. Kita jangan menjadi orang Kristen yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak mau mendengarkan doa kita. Sebaliknya kita harus berdoa dengan sebuah keyakinan dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mengasihi kita, bahwa Dia mendengarkan doa-doa kita. Dan kita juga percaya satu sisi yang lain bahwa Allah itu punya kehendak untuk memilih bagaimana menyembuhkan atau tidak menyembuhkan, kapan dia sembuhkan, caranya bagaimana. Tuhan punya semuanya kedaulatan dalam hal seperti itu. Ada satu hal yang sangat penting sekali yang kita mesti ingat ketika kita berdoa dengan iman. Di dalam doa kita harus menemukan keseimbangan antara tidak pernah mengharapkan Tuhan untuk menyembuhkan dan mengharuskan Dia untuk menyembuhkan. Mungkin yang lebih jelas. Jangan menjadi orang yang tidak berharap bahwa Tuhan akan sembuhkan. Tapi jangan juga menjadi orang yang mengharuskan Tuhan untuk menyembuhkan setiap penyakit. Jadi kita jangan menjadi seorang pendoa ketika mendoakan orang dan kita tidak berharap Tuhan akan sembuhkan dia. Mending jangan minta kesembuhan untuk dia. Tapi jangan juga menjadi orang yang mengharuskan Tuhan untuk sembuhkan dia. Karena Tuhan punya kehendak. Punya rencana yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Walaupun kita punya keyakinan bahwa Tuhan ingin menyembuhkan orang itu. Belum tentu keyakinan itu suatu keyakinan yang tidak subjektif. Bisa saja itu merupakan sebuah keyakinan yang subjektif. Jadi jangan menjadi orang yang tidak berharap bahwa Tuhan akan sembuhkan ketika berdoa, tapi jangan juga menjadi orang yang mengharuskan Tuhan untuk menyembuhkan setiap penyakit. Nah, kemudian ayat 14 bagian B, situ dikatakan, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sudah pada umumnya, orang Yahudi menganggap bahwa penyakit disebabkan oleh karena dosa. Tapi Yakobus tidak memiliki pandangan yang selalu mengaitkan antara dosa dan penyakit. Di dalam ayat ini dia mengatakan jika ia telah berbuat dosa, kata jika ini menunjukkan bahwa Yakobus tidak berasumsi bahwa setiap penyakit disebabkan oleh dosa.
Sudah Alkitab tidak mengajarkan bahwa setiap penyakit adalah hasil dari dosa, tapi Alkitab mengajarkan memang ada penyakit yang datang sebagai bentuk hukuman daripada Tuhan, sebagai peringatan daripada Tuhan. Ya kalau secara umum pasti kejatuhan itu menyebabkan penyakit. Tapi enggak semua penyakit itu merupakan hukuman daripada Tuhan. Tapi ada juga yang merupakan hukuman daripada Tuhan. Tuhan Yesus memperingatkan seseorang yang disembuhkan dalam Yohanes 5 ayat 14. Ketika Tuhan bertemu dengan orang itu dalam bait Allah, dia berkata seperti ini, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika Fir'aun mengambil istri Abraham, Sarai, Tuhan melindungi Sarah. Kemudian Tuhan menulahi Fir'aun dan seisi rumahnya dengan tulah yang besar. Ini merupakan sebuah bentuk hukuman daripada Tuhan. Jadi bisa saja penyakit terjadi karena dosa kita, tapi juga bisa bukan oleh karena hukuman. Saya kira orang sakitlah yang paling tahu akan hal ini. Jangan sampai juga orang yang sakit kemudian disibukkan mencari-cari dosanya. Nggak usah cari-cari, saudara. Kalau memang ada dosa, maka kita pasti akan langsung tahu. Hati nurani kita tidak akan tenang. Orang yang sudah lahir baru paling peka terhadap dosa. Tidak akan sampai dia kehilangan kepekaan itu. Kita pasti tahu ada dosa. Penyakit merupakan kesempatan untuk mengingat dan bertobat. Kalau dosa menjadi penyebabnya, penyembuhan yang didoakan oleh para penatua itu bukan hanya fisik dampaknya, tapi juga jiwa. Ada pengampunan dosa seperti yang dikatakan dari bagian tadi. Nah, kemudian selanjutnya dalam ayat yang ke-16, situ dikatakan, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. So, orang-orang percaya ini harus berkomitmen untuk saling mengaku dosa mereka. Jadi ini kemudian Yakobus menarik di dalam sebuah lingkup orang-orang Kristen, bahwa mereka mesti berkomitmen untuk saling mengaku dosa dan kemudian saling mendoakan. Pengakuan dosa bersama yang didorong oleh Yakobus ini, itu merupakan sebuah praktek yang sangat bermanfaat bagi vitalitas rohani sebuah gereja. Saling mengaku dosa ini bentuknya bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi dalam sebuah kebaktian, dalam sebuah persekutuan, tapi ini merupakan kegiatan bersama yang melibatkan orang yang sudah kita sakiti. Ini adalah sebuah bentuk rekonsiliasi antara pihak-pihak yang sudah terpisah selama ini oleh karena bentrok. Dan Allah dengan jelas menginginkan pengakuan ini itu merupakan bagian dari kehidupan bersama yang dilakukan dalam doa-doa yang dipanjatkan. Jadi kita harus siap untuk mendatangi orang yang sudah kita sakiti dan mengakui kesalahan kita di situ, memperbaiki itu dan mengatakan maafkan saya. Ini merupakan perintah yang Alkitab yang kemudian Yakobus tuliskan di sini. Dengan saling mengaku dosa terjadi pemulihan hubungan pastoral dalam gereja, sebuah pemulihan yang melampaui penyembuhan sebuah penyakit. Sudah memang kita mengakui lebih mudah kita mengaku dosa kepada Tuhan daripada kita mengakuinya kepada orang lain. Tapi dalam doa-doa kita ada dua halangan yang harus kita hilangkan. Pertama, penghalang antara kita dengan Allah. Kemudian penghalang antara kita dengan sesama kita, dengan saudara seiman kita. Kedua hambatan ini harus dihilangkan, dan oleh karena itu maka kedua jenis pengakuan dosa ini harus dilakukan. Mengaku dosa kepada Allah dan mengaku kesalahan kita kepada sesama kita. Katolik menerapkan hal ini, tapi terbatas pada pertemuan pribadi antara anggota jemaat dan pastor. Jadi anggota jemaat datang pada pastor, sebuah ruangan, kemudian dia mengaku dosa di hadapan pastor. Liturgi Lutheran dan Anglikan Episkopalian mencakup pengakuan dosa di muka umum pada setiap awal kebaktian dan diikuti oleh pernyataan pastor tentang pengampunan. Ini mungkin sama dengan kita, ada yang doa pengakuan dosa. Tapi semua itu masih bersifat publik, saudara.
perlu antara satu pribadi dengan pribadi lainnya. Nah, yang dimaksud oleh Yakobus ini tentu bukan hanya publik, tapi ada pribadi demi pribadi. Nah, prinsip ini mesti diterapkan secara bijak. Kalau kita tidak hati-hati dan terlalu luas mengaplikasikan ini, maka ini bisa menimbulkan kerusakan. Misalnya, seorang yang sudah beristri atau bersuami, dia mengatakan kepada seorang wanita atau pria, dia mengatakan, saya sudah berdosa karena saya suka kepada kamu. Padahal saya tahu saya sudah punya keluarga. So, pengakuan seperti ini berbahaya. Bahayanya kalau wanita itu mengatakan, tidak apa-apa kok, saya juga suka kamu. Ini bahayanya ketika terjadi hal seperti itu. Saling mengaku dosa, ini jangan terlalu diaplikasikan luas, saudara. Kalau terlalu luas sampai ke situ, itu bisa berbahaya. Atau misalnya seseorang mengaku dosa perzinahannya di depan umum, dan di situ istrinya hadir. So, itu akan menimbulkan masalah, itu akan menimbulkan shock yang besar kepada istri, karena tidak disampaikan secara bijak dan pribadi. Seharusnya pengakuan ini disampaikan kepada orang yang sudah dilukai, kepada suami, kepada istri. Nah, inilah maksudnya saling mengaku dosa. Pengakuan antar pribadi itu dilakukan di situ. Nah, pengakuan antar pribadi itu yang penting dalam sebuah komunitas. Kemudian selanjutnya dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. So, kalimat ini penting. Doa yang penuh kuasa ini bukan hanya dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan tertentu yang terkenal, bukan. Ada hamba Tuhan misalnya Benihin atau siapa yang terkenal dengan dengan kuasa doanya, dengan kuasa penyembuhannya. Tapi sini dikatakan doa orang yang benar. Jadi doa yang penuh kuasa itu bukan milik dari pendeta tertentu, bukan milik daripada penatua tertentu, hamba Tuhan tertentu. Tapi doa yang penuh kuasa ini dimiliki oleh orang benar, dimiliki oleh setiap kita. Kita bisa berdoa dengan penuh kuasa. So, Yakobus mengaitkan doa yang berkuasa ini dengan orang benar. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, orang benar ini, siapa orang benar ini, saudara? Orang benar ini adalah anggota gereja yang punya komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi doa yang berkuasa ini bukan hak prerogatif dari para hamba Tuhan, dari pendeta, tapi merupakan hak istimewa dari semua orang percaya yang saleh. Doa orang Kristen yang saleh bukan dalam arti karakter moral orang itu sempurna, bukan. Itu sangat besar kuasanya. Yakobus menyatakan ini dengan jelas ketika dia memberikan contoh, yaitu Elia. Dia berkata, Elia memang seorang manusia biasa. Dan kita tahu siapa itu Elia, saudara. Elia itu punya iman yang hebat, kita katakan, punya komitmen yang hebat. Dia orang benar. Tapi Elia itu juga mengalami depresi. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38. Dia kadang-kadang berani, kadang-kadang teguh, tapi kadang-kadang penakut. Sama perempuan aja dia kabur, saudara. Bukan sama laki-laki. Sama Ratu Isabel dia kabur, dia ketakutan. Dan banyak kelemahan-kelemahan yang lain dari Elia. Dia seorang yang bukan orang yang berani. Dikatakan dia itu orang biasa. Tapi dikatakan, disebut sebagai contoh orang benar. Kenapa dikatakan orang benar? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Imannya aktif dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita itu dikatakan orang benar, saudara. Walaupun kita nggak sempurna dan doa kita itu sangat besar kuasanya. Hanya kadang-kadang kita minder aja. Kita menganggap doa pendeta itu lebih hebat. Enggak, saudara. Sini bukan dikatakan doa pendeta, tapi doa orang benar. Doa kita sekalian, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku, kata kuasa ini iskuo dalam bahasa Yunaninya berarti memiliki kekuatan.
Jadi ada kekuatan yang melekat dalam doa. Dan kekuatan itu menunggu untuk dilepaskan. Gambaran yang diberikan itu seperti sebuah tambang emas atau minyak di bawah bumi yang belum digali, yang belum dipakai, penampilannya biasa-biasa, tetapi ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Nah, begitu pula dengan doa. Terlihat tidak mengesankan, banyak diabaikan, saudara. Terlihat seperti begitu mudah untuk dilakukan, tapi itu punya kekuatan yang sangat besar sekali. Dan ini akan efektif ketika diterapkan pada masalah kita. Dan tentu saja kekuatan ini besar karena apa? Karena adanya kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa tentang sesuatu, meminta sesuatu, kekuatan doa yang melekat itu dilepaskan sebagai sebuah kekuatan yang efektif untuk mencapai tujuannya. Karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, maka tidak ada batasan yang bisa diberikan kepada kuasa doa. Seorang Yahudi mengatakan, orang yang berdoa itu mengelilingi rumahnya dengan tembok yang lebih kuat dari besi. Dan mereka berkata, penyesalan dapat melakukan sesuatu. Kita mengubah diri kita ketika kita menyesal. Tapi doa itu bisa melakukan segalanya. Dan bagi orang Yahudi, doa itu menghubungi kuasa Allah. Dan seorang penulis mengatakan, lebih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan doa. So, kuasa doa ini adalah kuasa yang sangat besar. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan Yakobus memberikan contoh tentang Elia dalam ayat yang ke-17. Dia berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Katakan Elia adalah manusia yang punya sifat yang sama dengan diri kita, tapi doanya itu memiliki kekuatan yang besar. Sini Yakobus hendak menunjukkan kepada pembaca suratnya dan kepada kita, bahwa kekuatan doa itu tersedia bagi setiap orang yang dengan tulus ikut Tuhan. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu seperti Elia. Bukan hanya untuk orang-orang yang istimewa. Makanya disebutkan sini, Elia adalah manusia biasa. Seorang manusia dengan sifat seperti pembaca surat ini. Istilah yang dipakai sini adalah homoiopates. Artinya, sama seperti seseorang sama-sama punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan, saya juga punya keterbatasan. Dan kita sama-sama punya keterbatasan, tapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa, maka kita bisa berdoa dan kita bisa melihat satu kuasa yang besar seperti yang Elia sudah alami. Hasil dari doanya bukan karena dia berbeda dengan kita. Itu maksudnya. Dia itu manusia biasa. Dia juga punya kelemahan. Artinya kita pun bisa berdoa dengan penuh kuasa seperti Elia. Nah, saudara, ketika Yakobus menjelaskan tentang doa Elia ini, ia menggunakan metode penekanan semitik, menggunakan 2 kata atau akar kata yang sama. Dengan demikian, terjemahan harafiahnya seperti ini. Dia tuliskan 2 kata Yunani yang berdempetan, yaitu proseuke dan proseukomai. Yang sebenarnya itu mirip. Satu prayer, doa, satu pray, atau bentuk yang lain, pokoknya sama-sama doa. Nah, kalau kita terjemahkan secara hurufiah, itu akan berbunyi, dia berdoa dengan doa. Dia prayer, pray. Dia berdoa dengan doa. Atau dia berdoa dengan intens. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan sangat menginginkan. Dia berdoa di dalam doa. Ini kalimat yang penting, saudara. Banyak orang yang tidak berdoa di dalam doa mereka. Mereka dengan malas hanya mengucapkan kata-kata. Hanya mengucapkan sekedar kalimat-kalimat. Tapi hatinya itu tidak turut berdoa dengan doa yang tadi itu. Jadi hanya mulutnya yang berdoa, tapi hatinya tidak berdoa. Nah, hati yang tidak turut berdoa ini adalah doa yang tidak sungguh-sungguh.
Dari sini Yakobus memakai contoh Elia yang berdoa di dalam doa, artinya dengan sungguh-sungguh dia tekun berdoa. Dan kalau kita lihat, baca kembali, sudah bisa baca nanti di rumah, 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Kita tahu bahwa setelah kemarau yang panjang, kemudian Nabi Elia berdoa di atas puncak Gunung Karmel, dan situ ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya, dan setelah berdoa sekali, dia berkata kepada bujangnya, dia berkata, coba kamu lihat ke arah laut. Bujang itu ke atas, dan dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia kemudian, pergi sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Artinya sampai 7 kali Elia ini berdoa, memohon pada Tuhan, dan sampai 7 kali setelah dia selesai berdoa, dia suruh bujangnya untuk cek. Hujan sudah mau turun nggak? Ada nggak awan? Dan baru pada kali yang ke-7, sang bujang datang kembali dan berkata, awan kecil sebesar telapak tangan saudara, itu timbul dari laut. Kemudian Elia berkata, pergi, katakan kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Setelah kekeringan 3,5 tahun, turun hujan yang lebat. Ini terjadi sebagai jawaban dari sebuah doa yang sungguh-sungguh, yang tekun di dalam doa. Elia berdoa di dalam iman karena dia tahu akan kehendak Tuhan yang sudah berfirman kepada dia. Doa, kata Robert Lowe, mengatakan bukan melaksanakan kehendak manusia di surga, melainkan melaksanakan kehendak Allah di dunia ini. Jadi kita nggak bisa memisahkan firman Allah dan doa. Tapi kita bisa berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh seperti Elia. Dan sebagai penutup kesimpulan dari semua yang saya sampaikan, yang pertama, dalam segala kondisi berdoalah. Kemudian kedua, ketika sakit berat, panggillah penatua, para penatua ke rumah saudara untuk mendoakan. Gereja harus memperhatikan orang yang sakit. Penyembuhan adalah bagian dari pelayanan yang normal dari gereja. Dan itu tugas dari para penatua untuk mendoakan jemaatnya yang sakit, bahkan yang sakit berat dalam konteks ini. Pelayanan penyembuhan ini bukan dilakukan dengan mengadakan kebaktian penyembuhan, mengundang orang banyak datang, bukan. Tetapi dengan mengutus para penatua ke rumah jemaat atau ke rumah sakit untuk mendoakan jemaatnya yang sakit berat. Dan setiap kita juga punya hak istimewa untuk berdoa dengan penuh kuasa, apalagi di saat kritis. Yang dituntut dari kita hanyalah kita beriman. Kita sungguh-sungguh berdoa, kita hidup sesuai kehendak Tuhan, dan kita berdoa di dalam doa kita. Bukan sekedar mengucapkan kata-kata, tapi hati kita berdoa di dalamnya. Amin. Saya silakan kepada Pak Andi untuk memandu kita di dalam tanya jawab. Terima kasih Pak Yohanes. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan sampaikan pertanyaan ke WA nomor yang tertera. Saya nanti akan bacakan. Sudah ada masuk satu pertanyaan Pak Yohanes. Pertanyaannya begini. Tadi Pak Yohanes bilang doa itu sangat besar kuasanya kalau didoakan oleh orang benar. Nah, kenapa kita kaum Injili sangat lemah sekali dalam hal doa ini? Di mana kesalahannya? Kenapa untuk orang yang di seberang sana, yaitu orang-orang karismatik, sangat mementingkan doa, walaupun mungkin maksud atau tujuannya kurang tepat? Kita juga sangat mementingkan doa sih ya. Kita sangat mementingkan doa. Makanya kita ada doa pagi setiap hari, kemudian ada doa Kamis. Cuma kita mungkin, kenapa kita tidak seakan-akan kita nggak melihat akan kuasa doa yang besar, ya? Karena kita kan tidak saling men-sharingkan, ya. Misalnya, kami sudah mendoakan ini, Tuhan sembuhkan. Kami sudah doakan ini, Tuhan sembuhkan. Kami sudah doakan ini, Tuhan sudah menolong dia. Nah, itu kan tidak disampaikan dalam ibadah-ibadah kita.
Hingga kita seolah-olah bahwa doa kita ini kurang berkuasa. Enggak, saudara, sama. Doa kita ini doa yang berkuasa. Dan saya melihat ada banyak jawaban doa yang Tuhan berikan bagi gereja Kainton, bagi jemaat Kainton. Maksudnya mungkin seperti ini, Pak. Seringkali kalau kita lihat dari orang-orang yang dari latar belakang karismatik, waktu berdoa itu kan dengan suara keras, dengan sepertinya itu menunjukkan bahwa imannya besar, gitu, Pak. Seringkali waktu kita berdoa kan mungkin kalau Tuhan berkenan, begitu ya, Pak. Seringkali mungkin itu diterjemahkan bahwa kita ini kurang beriman. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya. Walaupun kita misalnya tidak mengucapkan kalimat ya, jika Tuhan menghendaki, ya tentu konsep itu ada pada kita. Ya, memang kadang-kadang ketika muncul kalimat itu ada memang orang yang merasa bahwa seolah-olah ini nggak beriman. Sebenarnya nggak juga sih. Kalau iman itu kan kita percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan atau menjawab akan doa kita. Tapi kita juga percaya akan kehendak Tuhan yang terbaik yang Dia akan berikan kepada kita. Nah, yang saya katakan, kalau kita berdoa, kita berdoanya jangan sampai kita tidak mengharapkan Tuhan menjawab. Tapi juga jangan sampai kita ini seolah-olah semua doa kita harus dijawab oleh Tuhan. Itu konsep yang mungkin kita mesti pegang, ya. Jadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, Pak Andi, kira-kira gitu menjawab nggak? Oke. Mungkin kalau ada yang nanti mau disampaikan ya, juga dari Pak Yoni, silakan. Ada pertanyaan lain nih, Pak. Ya. Kalau ada jemaat yang bukan Kaimtong, boleh nggak memanggil penatua Kaimtong untuk mendoakannya, Pak? Silakan, Pak. Ya. Ini orangnya sakit kan? Ya, oke. Tentu kita tentu akan dilayani. Walaupun bukan jemaat Kaimtong, ya, kita bisa datang ke sana dan tentu di situ akan ada penyembuhan, bukan hanya maksudnya ada penyembuhan secara spiritual juga di situ. Kalau orang itu belum percaya, dia siapapun itu sebenarnya terbuka. Coba kalau jemaat yang sakit, dia bisa memanggil penatua jemaat. Jadi walaupun bukan jemaat Kaimtong, ketika dia membutuhkan itu dan nggak ada yang mendoakan dia, ya kita tentu mesti ke sana untuk mendoakan dia. Yang pasti nggak jual minyaknya, Pak ya? Ya, ya kita nggak jual minyak, ya bukan pakai minyak kan, bukan minyak yang menyembuhkan kan doanya, bukan minyaknya. Oke, jadi kita terbuka untuk melayani juga ya, untuk jemaat lain. Ini ada pertanyaan lain, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang minyak urapan yang sedang trending saat ini? Karena banyak hamba Tuhan yang kena COVID setelah dapat minyak urapan. Iya. Ini live. Kita punya siarannya live YouTube ya. Iya, betul, Pak. Jadi ginilah ya. Kalau saya katakan kan, itu kan banyak penafsiran ya yang bermacam-macam ya. Katolik, saya tidak ceritakan semuanya aja tadi karena saya ceritakan akan panjang. Jadi Katolik itu menganggap minyak urapan sebagai sakramen. Nah, kita tentu nggak terima itu. Kemudian ada yang memakai minyak urapan itu bukan hanya sebagai obat, tetapi ada kuasa di situ. Nah, kalau kita lihat tadi dari nas Yakobus tadi kan bukan minyaknya yang memberi penyembuhan, tapi doa yang lahir dari iman. Jadi imannya itu yang memberi penyembuhan, bukan minyaknya yang memberikan penyembuhan. Jadi sebenarnya dan saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwa pemakai minyak itu kan langka sekali dalam Alkitab. Hanya sekali dalam Markus dan sekali dicatat oleh Yakobus. Tuhan Yesus nggak pakai minyak, para rasul nggak pakai minyak juga. Jadi sebenarnya penyembuhan memakai minyak itu nggak perlu. Kita berdoa, yang penting berdoa dengan iman saja. Nggak perlu pakai minyak urapan. Ya, panggil penatua Andi juga sembuh. Kalau orang benar, Pak. Ya, orang benar kata Andi. Pak, satu pertanyaan lain. Kata Pak Jo, doa harus seimbang antara Tuhan mengabulkan dan Tuhan tidak harus mengabulkannya. Nah, masalahnya kita tidak jelas apa kehendak Tuhan. Maksudnya kita belum tahu apakah ini kehendak Tuhan atau tidak untuk menyembuhkan. Nah, bagaimana, Pak? Ya, memang dari tadi doa yang iman tadi itu ada unsur yang pertama kan unsur kita percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Unsur kedua, kita yakin ini kehendak Tuhan. Tapi tidak selalu kita yakin ini kehendak Tuhan.
Jadi ada orang yang sakit, kita nggak yakin orang yang Tuhan akan sembuhkan atau enggak, Tuhan kehendaki atau enggak ya. Apalagi kalau udah tua ya, kemudian kita nggak punya keyakinan itu. Tapi dalam apa yang saya alami ternyata ada orang yang sudah kelihatannya sudah nggak bisa apa-apa dan kemungkinan tinggal tunggu waktu, dia sembuh dan balik ke rumah dan sampai hari ini sehat. Jadi saudara, kita tidak selalu memang bisa tahu kehendak Tuhan. Jadi intinya gini, walaupun kita belum tahu kehendak Tuhan, kita doalah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan juga akan menyatakan kehendaknya pada waktunya. Jadi kita nggak perlu pusing soal ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Kalau misalnya, maksudnya ini bukan suatu hal negatif loh ya, bukan. Ini hal yang positif, misalnya untuk penyembuhan misalnya. Dan kita berdoa dengan serius aja, dengan sungguh-sungguh aja. Kalaupun Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, Tuhan ingin menyembuhkan dia. Belum tentu juga itu kehendak Tuhan. Bisa jadi itu merupakan satu emosi yang subjektif dari kita. Bisa aja. Dan saya yakin kita banyak mengalami itu. Saya juga banyak mengalami hal seperti itu. Saya pikir Tuhan sembuhkan, ternyata enggak. Saya pikir Tuhan enggak sembuhkan, ternyata Tuhan sembuhkan. Tapi yang penting, saya mendoakan dengan serius. Saya mendoakan dengan sungguh-sungguh. Yang tadi kalimat saya tadi katakan, ya kita mesti ketika berdoa kita mesti sungguh-sungguh menaikkan permohonan kita ya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Andi. Iya Pak. Ini ada pertanyaan lain Pak tentang mungkin dalam konteks penginjilan ya Pak ya. Apakah Ya. Tuhan juga mendengar doa-doa kita untuk orang-orang yang sakit yang belum percaya kepada Tuhan, begitu Pak? Iya. Karena tadi kan dikatakan bahwa itu bukan bergantung kepada iman dari si sakit itu. Itu bergantung dari iman daripada si pendoa. Iman daripada orang yang ke sana, yang tentu ketika dalam konteks penginjilan, dia memberitakan tentang Kristus kepada orang itu, kemudian dia mendoakan orang itu. Dan kita tahu juga Yakub kan minta berkat bagi Firaun ya. Ya jadi enggak dibatasi. Jadi kita bisa mendoakan juga mereka dalam konteks penginjilan tadi, dan Tuhan bisa sembuhkan orang itu. Karena ini bergantung dari si pendoanya, bukan dari si sakitnya. Ya, jadi sangat memungkinkan begitu ya Pak? Sangat memungkinkan ya. Pertanyaan lain Pak, apa yang melatar belakangi surat Yakobus ini bahwa ketika ada orang sakit maka dipanggil kok penatua begitu? Padahal pada zaman itu ada rasul-rasul mungkin. Ya. Nah pertanyaannya, apa betul pada zaman itu rasul-rasul masih ada atau sudah tidak ada rasul? Ya pasti masih ada ya. Rasul Yakobus kan ada ya. Dia tulis surat ini. Dan rasul-rasul lain masih ada juga. Ini sekitar tahun 70-an. Kenapa panggil penatua? Penatua itu sudah terbentuk pada zaman itu. Kita tahu juga dari kisah para rasul di mana Paulus menetapkan para penatua di jemaat Efesus. Dan bahkan ada yang menuliskan bahwa kantor penatua udah ada. Karena kan memanggil penatua. Jadi memanggil penatua dari kantor gereja. Dari gereja yang rumah, kemudian saudara penatua sana yang kantor, itu dipanggil penatua yang datang untuk mendoakan. Dia bukan dari rumah si penatua itu sendiri. Dari kantor gereja itu datang ke rumah jemaat untuk mendoakan jemaat tadi itu. Jadi sudah ada penatua. Oke. Kalau ada hamba-hamba Tuhan lain yang mau menambahkan silakan. Mungkin juga ini surat Yakobus juga ditujukan kepada para orang-orang Yahudi yang ada di perantauan begitu ya Pak ya. Betul. Kalau rasul-rasul adanya di Yerusalem mungkin ya. Kantornya di Yerusalem. Pak, pertanyaan lain. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, nah kenapa kita mesti berdoa? Bukankah tanpa doa juga kehendak Tuhan pasti terjadi? Ya. Kalau Tuhan punya kehendak, kita untuk apa berdoa? Kita masalahnya kan nggak tahu kehendak Tuhan. Ya. Kita nggak tahu kehendak Tuhan. Dan ketika kita berdoa, bukan hanya situasi yang berubah atau tidak berubah, tapi paling penting di situ kita berubah. Jadi doa itu merubah akan diri kita. Kita akan semakin bertambah dalam pengenalan akan Tuhan, ya, di dalam pergulatan kita, dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan.
Seperti itu sebenarnya. Doa itu sebenarnya satu relasi yang intim kita alami bersama-sama dengan Tuhan di situ. Itu Pak Andi. Oke. Ya. Ya. Ini pertanyaan lain, Pak. Nah, bagaimana batasan beriman? Jadi maksudnya mungkin pertanyaannya begini, Pak. Dalam satu sisi ada dari gereja lain atau dari aliran lain dengan iman berdoa begitu, Pak. Nah, maksudnya seringkali mungkin dalam visi kita juga kita disebutnya kurang beriman. Nah, bagaimana batasan beriman dan memaksa Tuhan gitu loh, Pak. Maksudnya pertanyaan ini apa ya? Waktu kita berdoa dengan iman begitu ya, Pak. Karena kita sudah punya keinginan. Mungkin kalau orang sakit ingin sembuh gitu ya, Pak. Nah, bagaimana batasan beriman ini dengan apa? Kita maksa Tuhan gitu atau supaya Tuhan mendengarkan doa kita supaya kita sembuh gitu, Pak. Batasan antara iman dan memaksa Tuhan ya. Ya, jadi keinginan itu ya, Pak. Maksudnya harus gitu ya, Pak. Kan saya udah beriman gitu, Pak. Iya. Sebenarnya kita berdoa sih sampai terjadi sesuatu ya. Sampai Tuhan menjawab ya atau sampai Tuhan menjawab tidak. Jangan sampai kita menganggap bahwa saya stop aja nih ya. Padahal kan Tuhan inginkan tambah sekali lagi doanya. Seperti Elia kan. Dia kan sampai 7 kali berdoa baru kemudian muncul awan. Kalau dia berhenti sampai 3 kali. Jadi kadang-kadang kita mungkin kurang tekun sama dengan seorang janda yang datang meminta bantuan dari seorang hakim kan. Dia terus-menerus datang ke sana. Jadi maksudnya ya kita jangan berhenti sampai terjadi sesuatu sampai Tuhan jawab ya atau tidak. Kalau Tuhan sudah jawab tidak, ya udah stop. Nah, jadi bagaimana membedakan ini seorang beriman atau memaksa Tuhan begitu, Pak? Seorang beriman dan memaksa Tuhan. Ya, maksudnya bagaimana membedakannya? Atau mungkin buat kita sendiri nih, Pak ya. Buat maksudnya pribadi kita ketika kita berdoa gitu. Maksudnya bagaimana ini membedain bahwa kita ini kalau dengan iman didoakan begitu ya, Pak. Dan atau dengan konteks maksa Tuhan begitu, Pak. Saya yakin kita akan peka sih dalam hal itu ya. Misalnya kita sedang berdoa nih, kita ini sedang memaksa Tuhan atau kita ini sedang berdoa dengan iman dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Itu kita pasti punya tuntunan dari Roh Kudus dalam hati kita. Itu pasti ada. Ya kita nggak bisa menghakimi orang, nggak bisa ya. Kita nggak bisa mengatakan orang itu maksa Tuhan. Tapi kita bisa nilai kita punya doa ini kita sedang memaksa Tuhan atau enggak. Tuhan kan akan terus memberi tuntunan, bukan hanya sekali, ya, tapi dalam setiap pergumulan doa itu pasti ada tuntunan daripada Tuhan dalam hati kita, pimpinan Tuhan. Kita pasti tahu langkah demi langkah itu. Pasti ada pimpinan itu dan kita pasti mengerti bahwa kita sedang memaksa Tuhan atau kita sedang ngotot nih ya, atau kita sebenarnya sedang beriman kepada Tuhan. Kita pasti mengerti itu. Oke, jadi konteksnya kalau kita sedang berdoa nih, Pak ya. Iya. Ya tadi sekali lagi, kalau kita punya sebuah hal, misalnya waktu kita sakit, kita pengennya pasti sembuh begitu, Pak. Iya. Nah, mungkin bagaimana batasannya begitu loh, Pak. Bahwa kita ini maksa supaya Tuhan ini dengar doa kita, atau jangan-jangan ketika kita tidak sembuh ini, jangan-jangan kita ini kurang iman begitu, Pak. Iya. Ya, kalau misalnya dalam konteks sakit nih ya, kita terus berdoa nih, minta Tuhan sembuhkan. Nah, kalau kita lihat misalnya terus kondisi memburuk, terus memburuk ya, dan tensi udah turun, saya kira jangan paksa Tuhan lagi untuk sembuhkan. Kita serahkan sama Tuhan. Dokter sudah mengatakan misalnya ini tinggal tunggu jam waktu dari pengalaman yang sudah lihat, silakan keluarga kumpul. Nah, jangan lagi berdoa minta kesembuhan di situ. Nah, kita tentu lihat dari kondisi yang ada dan pasti kita akan dipimpin untuk ke sana. Mungkin kepekaan kita dengan Tuhan ya, Pak ya. Iya, betul. Itu progres, Pak.
Itu progres. Itu nggak bisa sekaligus. Itu akan progres. Nah, mungkin ada pengalaman rekan-rekan hamba Tuhan yang lain ya. Maksudnya waktu mendoakan seseorang, apakah ada, maksudnya sepertinya kita punya suara dari Tuhan, kita berdoa seperti apa? Maksudnya apakah kita menuntut kesembuhan atau menuntut supaya Tuhan memberikan hal yang lain begitu ya, supaya Tuhan panggil dia mungkin. Mungkin ada masukan teman-teman hamba Tuhan. Kalau nggak ada pertanyaan lain. Apakah jemaat hanya boleh minta penatua berdoa untuk yang sakit aja? Atau boleh minta didoakan untuk hal yang lain? Maksudnya bukan hanya konteks sakit gitu, Pak. Boleh lah. Ini kan tadi bicara soal sakit ya. Maksudnya kalau ini sakit, saya bilang kalau cuma sakit-sakit biasa ya, cuma sakit perut ya, nggak usah panggil Pak Andrew ke rumah untuk doain gitu ya. Atau Pak Andi sih. Ya, kalau misalnya ada yang lain juga yang boleh didoakan ya. Bisa minta panggil penatua ke rumah atau jemaat itu ke gereja ketemu penatua untuk didoakan. Pasti boleh. Dalam konteks mengaku dosa juga ya, Pak? Mengaku dosa juga boleh. Oke. Ini pertanyaan lain, Pak. Apa bedanya penatua dengan majelis katanya, Pak? Mungkin kalau penatua dan diaken berbeda ya. Ya, penatua dan diaken. Kalau penatua kita itu kan pribadi penatua ya. Itu di dalam kemajelisan. Mungkin maksud tadi pertanyaannya majelis itu diaken kali. Maksudnya gini, penatua masuk di dalam anggota kemajelisan, diaken juga masuk dalam anggota kemajelisan. Ya, kita bisa sebut penatua adalah majelis juga bisa ya. Diaken juga majelis, kita sebut sebagai majelis. Cuman ya penatua itu yang tadi sebagai gembala-gembalanya. Penatua itu kan terdiri dari hamba Tuhan dan yang bukan hamba Tuhan, yang diangkat ya, kayak Pak Andi kan penatua, saya penatua juga. Oke, semoga jelas ya. Ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Apakah itu berarti penatua yang akan mendoakan yang sakit harus mengaku dosa terlebih dahulu? Dalam ayat 16b, saling mendoakan. Ini siapa yang dimaksud saling mendoakan? Jadi maksudnya ayat 16b itu apakah berhubungan yang di atasnya, Pak? Maksudnya si sakit dan si penatua, atau ini 16b ini sudah dalam konteks yang lebih luas begitu? Ya, betul. Sudah masuk dalam konteks yang lebih luas. Karena kan tadi sampai 15 itu yang berhubungan dengan atas. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Ya. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa yang diampuni. Dan 16 ini konteks yang lebih luas. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi antara jemaat, ya bukan kemudian dia mengaku dosa ke penatua tadi, bukan. Ya. Ya. Yang saya beri contoh lebih luas konteksnya. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak tentang minyak urapan yang sedang apakah ada penggunaan minyak urapan untuk orang sakit untuk di konteks di Kaim Tong ini, Pak? Maksudnya apakah kita akan memakai minyak urapan ini, Pak? Enggak, ya. enggak, kita enggak pakai minyak urapan ya. Karena tadi kan kesembuhan kan tidak perlu melalui bukan karena minyak urapannya. Tapi karena karena doanya. Dan minyak urapan itu kan yang saya tadi katakan penafsirannya tadi itu adalah satu sebagai obat. Ya kalau saudara artinya gini, ketika ke orang yang sakit itu misalnya orangnya sakit kepala, ya kasih aspirin pengganti minyak urapan sebagai obat, atau anjurkan dia ke dokter itu sebagai pengganti minyak urapan. Jadi itu kan ditafsirkan sebagai obat. Ya, jadi, nah kita sekarang kan nggak perlu bawa obat, namanya dokter kan. Suruh aja ke dokter siapa ya, dokter Yeni lah, dokter siapa lah. Ya. Oke, Pak, tadi kalau kita kan konteksnya seringkali kita berdoa kalau Tuhan berkenan, gitu ya Pak. Waktu kita berdoa atau meminta tentang
sesuatu kepada Tuhan. Nah, apakah ketika kita berdoa seperti itu menyatakan bahwa ini kita sepertinya kurang beriman, begitu Pak? Enggak sih. Saya kalau mengatakan misalnya kalimat itu juga, saya tetap beriman. Maksudnya enggak, bukan karena iman kan, iman kita percaya kepada kuasa Tuhan. Cuma berarti dalam konteks yang kedua, kita nggak yakin Tuhan akan menjawab doa kita ini. Maksudnya tidak yakin dengan kehendak Tuhan yang kita doakan, itu aja. Ya tetap itu konteks beriman juga. Ada yang mungkin tadi menelepon, saya tidak bisa mengangkat karena sedang membaca gitu ya. Kalau boleh yang menelepon silakan mengetik saja supaya saya bisa membacakan. Buat teman-teman yang lain. Kalau mau langsung juga boleh Pak. Ya, jadi mungkin kalau yang mau langsung silakan secara manual saja unmute begitu, langsung sampaikan pertanyaan ke Pak Yohanes. Saya persilakan yang lain untuk saya tidak buka semua karena mungkin agak mengganggu begitu ya. Silakan kalau yang mau bertanya bisa langsung unmute secara manual dan kemudian ajukan pertanyaan. Ini ada masukan lagi Pak. Atau raise hand juga boleh Pak. Oke. Angkat tangan, raise hand di situ. Oh iya. Kemudian ada Pak Andi yang unmute. Oke. Angkat tangan. Ini pertanyaan Pak. Yakobusnya yang ayat yang ke-14. Orang sakit panggil para penatua mendoakan. Kalau di gereja tidak ada penatua, apakah kita bisa juga memanggil diaken untuk mendoakan? Ya. Entah jadi jadi penatua. Tiap gereja pasti ada penatua lah ya. Pasti gereja kita pasti ada penatua. Tapi kalau misalnya belum diangkat penatua ya diaken atau hamba Tuhannya. Hamba Tuhan termasuk penatua. Ya, hamba Tuhan termasuk bagian dari penatua itu. Akan diangkat jadi长老. Siapa yang mau diangkat? Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan bisa langsung unmute. Silakan. Ya, silakan. Pak Yohanes mau tanya. Tadi Pak Yohanes bilang kalau untuk konteks kekinian itu kita berdoa kalau orang itu ternyata sakitnya sakit kepala, kita kasih aspirin. Nah, sekarang permasalahannya kalau seperti itu, kita nggak tahu pada saat si orang itu sembuh, apakah itu karena Tuhan atau karena obat. Sebab bukankah orang yang nggak percaya sama Tuhan pun dikasih aspirin dia bisa sembuh. Nah, jadi untuk memperjelas ini seperti apa, Pak? Ya. Jadi nggak ada penyembuhan yang dipisahkan dari Tuhan. Ya. Jadi walaupun penyembuhan itu misalnya lewat obat, ya tetap itu penyembuhan yang berasal dari Tuhan. Nah ini kan mesti disampaikan. Misalnya orang itu sembuh oleh karena dokter, ya bukan, itu tentu dari Tuhan penyembuhan itu. Jadi saya tidak memisahkan dua hal itu. Itu satu kesatuan di dalamnya. Ya ada orang yang sudah ke dokter tetap mati. Misalnya ada orang ateis, berarti dia pikirkan ya udah kalau sakit kepala ya kita beli aspirin aja, nggak usah doa. Berarti kan dia menunjukkan bahwa seolah-olah ya memang Tuhan juga nggak ada campur tangannya gitu loh maksudnya. Ya itu bagaimana konsepnya orang sih. Misalnya ada kalau yang ateis ya dia anggap bukan campur tangan Tuhan karena obat. Cuma kalau kita lihat dari sisi Yakobus tadi ya, walaupun obat itu juga itu semua campur tangan Tuhan juga. Oke, makasih Pak. Iya. Mungkin bagaimana pandangan Bapak tentang itu Pak? Apakah seseorang itu punya karunia untuk kesembuhan begitu ya Pak? Maksudnya punya spesialis? Atau memang ini menjadi sebuah karunia yang
Tuhan berikan kepada kita semua ya, orang benar yang yakin berdoa begitu Pak. Tuhan berikan. Jadi apakah ada seorang hamba Tuhan atau pendeta yang punya karunia dan dia bisa melakukan KKR kesembuhan di mana-mana gitu Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau saya sih ya, untuk karunia penyembuhan, misalnya melakukan mujizat dengan sebuah kebangunan rohani. Kalau saya sih itu udah nggak ada ya. Yang ada sekarang ada doa penyembuhan. Maksudnya doa kemudian orang itu disembuhkan, bukan seperti Paulus kemudian Petrus yang sapu tangan dengan apa kemudian orang itu sembuh, enggak. Tapi dengan doa orang itu kemudian disembuhkan. Jadi ini karunia, maksudnya ini karunia doa, ini satu karunia iman yang Tuhan berikan pada semua orang percaya, dan khususnya Tuhan berikan pada gereja lokal untuk mendatangkan kesembuhan melalui doa para penatua. Artinya Kak Imtong nggak akan pernah mengadakan KKR doa kesembuhan gitu, KKR kesembuhan ya Pak ya? Enggak perlu. Kita nggak akan adakan itu. Ya. Itu kan di zaman waktu misalnya melakukan penginjilan waktu ketika para rasul melakukan pelayanannya, itu kan dikerjakan di situ di Kisah Rasul. Kemudian ketika Alkitab belum tertulis lengkap dan gereja belum terbentuk gitu. Nah, gereja sudah terbentuk, nah situlah Tuhan berikan kuasa kepada gereja, para penatua, para pimpinan gereja, untuk menggembalakan jemaat, bahkan bukan hanya kerohanian, tapi sampai kepada fisik, untuk didoakan, untuk disembuhkan. Ya tentu ini semua dalam tataran di dalam kehendak Tuhan tentunya ya. Jadi peran gereja lokal ini penting sekali di sini. Oke, ada pertanyaan lain, teman-teman? Jadi hari ini tadi partisipan paling tinggi 94 ya, karena mungkin Zoom kita ini cuma bisa 100, begitu ya. Jadi kita juga live untuk YouTube. Jadi mungkin teman-teman yang nanti bisa sampaikan untuk minggu-minggu depan, kalau seandainya Zoom kita terlalu penuh, silakan bisa masuk via YouTube. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya serahkan pada Pak Richard untuk memberikan pengumuman dan juga sekaligus doa penutup. Ya, saudara sekalian, untuk minggu depan kita akan membahas tentang penyakit dari Tuhankah. Saya akan membawakannya, kita akan cermati betul enggak penyakit itu berasal dari Tuhan atau bukan. Ya biarlah itu bisa menolong kita mencermati sakit penyakit. Tadi sedikit disinggung sama Pak Yohanes, tapi kita akan melihat lebih komprehensif lagi tentang penyakit itu sendiri. Jadi penyakit secara umum ya, secara luas begitu ya, bukan cuman tentang pandemi atau COVID-19 ini saja, tetapi ada berbagai macam penyakit yang kita temui di dunia ini. Ya itu saja pengumuman untuk minggu depan seperti itu. Kiranya saudara sekalian bisa tetap mengikutinya. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa Surgawi Allah Tuhan kami yang hidup, Bapa yang senantiasa menyenangkan telingamu mendengar permohonan doa-doa kami. Bapa yang juga mengabulkan doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Ketika kami punya pergumulan, ketika kami punya sakit penyakit yang kami alami, dan apapun boleh kami mohonkan kepadamu, Engkau tidak pernah melarang kami meminta apapun, apa saja boleh kami minta daripadamu. Namun Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang maha tahu. Tentu Engkau tahu apa yang terbaik bagi diri kami. Dan yang terbaik itulah yang akan Engkau kabulkan kepada kami. Namun jika Engkau melihat itu bukan hal yang terbaik atau hal yang baik, Engkau tidak akan menjawab, tidak akan mengabulkan itu kepada kami. Tapi kadang-kala Engkau juga mengharapkan supaya kami tekun berdoa, menanti waktu Tuhan untuk mengerjakan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, secara khusus berkaitan dengan penyakit. Kadangkala sudah kami doakan begitu lama,
belum ada pengabulannya, tetapi di waktu tertentu, di waktu yang Tuhan tetapkan, hal itu boleh terjadi. Namun demikian ya Tuhan, bahwa seringkali juga sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami ketika didoakan pun Tuhan tidak menyembuhkan, tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Kadangkala kami menjumpai ada orang-orang yang didoakan tetapi justru tidak sembuh, bahkan meninggal dunia. Namun Tuhan bekerja dengan peristiwa itu, keluarganya boleh menjadi percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang kadangkala kami tidak mengerti. Namun semuanya ada di dalam rancangan dan rencana daripada Tuhan sendiri. Tuntun pimpin kami ya Tuhan, supaya kami sebagai orang-orang percaya tetap beriman kepadamu, tetap melihat bahwa Engkau Allah yang baik. Jikalau Engkau sudah mengaruniakan Kristus Yesus yang mati untuk menebus dosa kami, tentu hal yang terbaik sudah Engkau berikan, dan tidak ada hal-hal yang baik yang Engkau simpan, yang Engkau pendam, yang Engkau dekap sendiri, yang tidak dikaruniakan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kami hadapi, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa boleh berjalan, bersandar, dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa untuk pembinaan malam hari ini yang sudah dipimpin oleh hamba-Mu Pendeta Yohanes. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikutinya, dan boleh meneguhkan iman percaya di tengah-tengah kesulitan, pergumulan yang sedang dihadapi. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.